Tata Tertib menyatakan bahwa pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. A. Pengantar musyawarah. B. Pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM. C. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir. Dan D. Pengambilan keputusan. Dalam pengantar musyawarah sebagaimana maksud di atas, DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari DPR. Karena RUU Pilkada berasal dari DPR, maka DPR dalam hal ini Badan Legislasi berkewajiban memberikan penjelasan atas pengajuan RUU sebagai berikut. Ini rapat Jadi perlu kami jelaskan bahwa RUU ini merupakan usul inisiatif DPR. Jadi waktu itu dimulai pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023. Jadi bukan baru kemarin, tapi memang ini RUU yang sudah diusulkan oleh DPR tahun lalu. Dan disahkan di paripurna menjadi usul inisiatif DPR pada tanggal 21 November 2023. Tetapi karena kita menghadapi pemilu, tahu sama tahu, semua sibuk, kemudian sempat tertunda. Dan semakin tertunda karena waktu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penjadwalan pilkada yang tidak ditunda lagi. Waktu itu sempat ada MK memutuskan tidak ada perubahan jadwal pilkada, sehingga hal yang paling krusial kemudian ditunda lagi, dan akhirnya hari ini kita bisa mendapatkan penugasan dari DPR, dan surprise dari pemerintah itu sudah lama, dan kemarin kita mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR untuk melaksanakan pembahasan RUU, pembahasan tingkat 1. Jadi ini bukan RUU yang baru diusulkan, tapi merupakan kelanjutan dari usul inisiatif DPR yang dalam hal ini hari ini merupakan kelanjutan dalam hal pembahasan di tingkat 1. Saya kira itu sekedar penjelasan singkat mengenai risalah ataupun riwayat RUU ini. Selanjutnya kami sampaikan kesempatan berikutnya kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangannya terhadap RUU ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan dan segenap anggota Badan Legislatif. Saya ulangi, Badan Legislasi DPR RI, kemudian yang mewakili DPD RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Menteri Keuangan RI yang diwakili oleh staf ahli saat ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Pertama-tama tentu kita dengan tiada hentinya memanjatkan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah dapat bersama-sama hadir di ruangan ini untuk melaksanakan rapat kerja sesuai dengan undangan dari DPR RI nomor B 9825 2024 tanggal 20 Agustus 2024. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi telah disampaikan oleh pimpinan bahwa agenda kali ini adalah membahas mengenai masalah revisi Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Sebetulnya adalah hal yang sudah lama berdasarkan inisiatif DPR RI, surat Ketua DPR RI nomor B 14052 2023 tanggal 21 November 2023. Hal penyampaian RUU usul DPR RI
Dan pemerintah, Bapak Presiden telah mengeluarkan surat Presiden nomor R.02 Presiden 01/2004 tanggal 22 Januari 2024 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur Rusia untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU dimaksud. Pemerintah menindaklanjuti dengan melaksanakan 6 kali rapat penyusunan daftar inventarisasi masalah atau DIM terkait RUU dan perubahan substansi pada RUU pemilihan kepala daerah yang teridentifikasi terdapat 42 pasal dengan total DIM sebanyak 496. Selanjutnya, rapat dilaksanakan secara komprehensif bersama Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kumham, Kementerian Keuangan, juga melibatkan KPU, Bawaslu, DKPP. Dan DIM dimaksud yang tadi ada 496 dan mengidentifikasi 42 pasal. Ada 12 pasal usulan pemerintah saat itu, dan ada 30 pasal usulan baru dari DPR RI. Dan ini telah disampaikan dengan surprise sekali lagi kepada Ketua DPR RI tanggal 22 Januari 2024. Berkenaan dengan undangan yang ada kami terima tanggal 20 Agustus 2024, maka kami tentu sangat menghormati DPR RI sebagai mitra dan lembaga tinggi negara. Kami hadir, memang selalu setiap undangan dari DPR RI, DPD RI, lembaga tinggi negara, kami pemerintah selalu menghormati untuk hadir. Berkaitan dengan pembahasan ini, maka kami melihat bahwa ada sejumlah DIM yang mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan konteks saat ini. Sehingga mungkin yang dibahas adalah yang sesuai dengan konteks yang memang masih relevan dengan situasi saat ini. Ada beberapa di antaranya yang sudah tidak relevan lagi dan kami usulkan untuk tidak dibahas. Misalnya masalah adanya usulan penyerentakan pengucapan sumpah janji pelantikan DPRD di bulan November 2024. Saat itu ada usulan seperti itu. Dan kemudian karena tidak ada pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada saat itu, maka kita menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah tadi, atau kita singkat dengan Undang-Undang tentang Pilkada, sehingga anggota dan pimpinan DPRD yang terpilih hasil pemilu 14 Februari sudah dilaksanakan dilakukan pelantikan secara bertahap, tidak dilakukan secara serentak. Bertahap sesuai dengan masa jabatannya sudah habis dan sudah berlangsung. Sudah berlangsung pelantikan-pelantikan tersebut di tiap-tiap daerah sesuai dengan masa jabatannya berakhir. Sehingga usulan untuk pelantikan DPRD provinsi, kabupaten, kota secara serentak, otomatis usulan ini kita drop dalam DIM ini. Yang lain adalah isu mengenai mempercepat pemungutan suara 27 November menjadi September saat itu, termasuk usulan dari DPR RI, kami lihat juga tidak relevan. Karena di dalam rapat terakhir di Komisi 2 antara DPR RI yang diwakili Komisi 2, kemudian pemerintah yang diwakili oleh kami Mendagri, Menkumham, dan Menteri Keuangan, dan juga dihadiri oleh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP, disepakati pemungutan suara harinya tetap pada tanggal 27 November. Dan ini sudah masuk dalam PKPU juga. Kami menganggap ini juga
sudah tidak relevan. Kita sudah menyepakati tanggal 27 November dan semua tahapan sudah diatur dalam peraturan KPU. Isu lain misalnya penyesuaian jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan panitia pengawas kecamatan sesuai Undang-Undang Pemilu dengan penambahan jumlah panwas kelurahan desa dari 1 orang menjadi 3 orang. Ini juga sudah tidak relevan lagi karena KPU Bawaslu sudah memutuskan komposisi sama seperti pada saat pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif 14 Februari yang lalu untuk efisiensi sehingga menggunakan personel-personel yang ada juga yang sudah berpengalaman pada saat Februari. Jadi melihat dari situasi konteks saat ini sehingga yang sudah terlanjur terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19, maka dim-dim yang kami usulkan itu kami sarankan untuk tidak dibahas lagi. Jadi cukup dibahas yang memang sesuai dengan konteks saat ini dan termasuk mempertimbangkan poin-poin pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai masukan. Pimpinan anggota Badan Legislasi dan hadirin kami hormati, pada prinsipnya pemerintah siap dan sepakat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada yang kami sebutkan tadi sesuai dengan konteks saat ini dan tentu terbuka masukan-masukan dan dari pemerintah juga sepakat setuju kalau seandainya ditindaklanjuti dengan kalau memang Bapak-Bapak Ibu dan kami muliakan sepakat membentuk panja, panitia kerja dari pemerintah siap untuk bergabung dalam panja tersebut termasuk tim sinkronisasi dan tim perumus dan dibahas di tahap yang selanjutnya. Kami kira itu pendapat dari pemerintah. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mendagri yang sudah menyampaikan pandangan dari pemerintah. Selanjutnya adalah pandangan dari Ketua Komite 1 DPD RI, tetapi karena masih dalam perjalanan, sudah diundang. Jadi untuk memastikan kepada teman-teman bahwa terkait dengan Undang-Undang Pilkada, DPD juga kita libatkan. Sudah kita undang, tetapi masih dalam perjalanan. Maka kita lanjutkan. Setelah kita mendengarkan pandangan tadi, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 153 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, bahwa rapat kerja antara komisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, atau badan anggaran bersama dengan menteri yang mewakili presiden, terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat pembicaraan tingkat 1, pembahasan RUU, serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM. Oleh karena RUU Pilkada ini berasal dari DPR, maka yang menyusun daftar inventarisasi masalah atau DIM adalah pemerintah. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah telah menyampaikan DIM kepada DPR RI. Untuk itu, sesuai dengan kebiasaan konvensi pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat 1, ada 2 hal yang menjadi acara rapat kerja siang ini yang perlu disepakati. 1, pengesahan jadwal rapat pembahasan RUU. 2, pengesahan mekanisme pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat 1. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Yuk. Kami bacakan jadwal rapat. DIM RUU dari pemerintah ada sebanyak 496 DIM dengan rincian DIM sebagai berikut. DIM tetap sebanyak 336 DIM, DIM perubahan redaksional sebanyak 7 DIM, DIM perubahan substansi sebanyak 9 DIM, DIM dihapus sebanyak 4 DIM, dan DIM usulan baru sebanyak 140 DIM. Berkenaan dengan jadwal rapat-rapat pembahasan RUU Pilkada serta melihat rekapitulasi DIM yang disampaikan, Badan Legislasi mengharapkan pembahasan RUU Pilkada dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan RUU tersebut dapat masuk dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna terdekat untuk dapat disetujui sebagai undang-undang. Karena ini sangat urgen, sebentar lagi sudah masuk tahapan pilkada. Maaf, sudah masuk
pendaftaran pilkada, tahapannya udah jalan. Tadi itu DIM yang disampaikan oleh pemerintah, seandainya nanti ada revisi dari DIM pemerintah, kami buka kemungkinannya, itu tergantung dari pemerintah. Apakah dapat disetujui? Dua, mekanisme pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat 1. Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme ini sudah lazim digunakan sebagai pedoman selama pembahasan RUU oleh Badan Legislasi bersama pemerintah dan DPD RI. Namun demikian, kami menawarkan untuk DIM yang bersifat tetap dapat langsung disetujui dalam rapat kerja ini, dan untuk DIM lainnya langsung dibahas oleh panitia kerja. Kami minta persetujuan dari pemerintah, termasuk juga kemungkinan DIM yang ada akan dicabut ataupun ada perubahan. Silakan pemerintah. Baik, terima kasih Pak Mendagri, Menteri Keuangan, pimpinan dan teman-teman anggota Badan Legislasi. Rasanya masih seperti di tempatnya Pak Awi saya. Tidak sadar sudah bergeser Pak Bedowi. Yang pertama tadi kebetulan kan ada 3 pembagian DIM yang sudah masuk dari pemerintah. Satu ada DIM yang bersifat tetap, kemudian ada DIM yang bersifat substansi, ada kalau tidak salah 9. Kemudian ada usulan baru, DIM usulan baru dari pemerintah sebanyak kurang lebih 140 DIM. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi, dengan ini kami nyatakan bahwa DIM usulan baru dari pemerintah kami cabut. Terima kasih. Setuju ya? Sebentar. Pak Ketua. Saya sebetulnya mau menyampaikan dulu sedikit, Pak. Bentar Pak, kita selesaikan dulu Pak. Ya, ya. Ini karena di DIM yang tetap, seperti tadi sampai ke Pak Mendagri, ada beberapa yang perubahan. Yang mungkin dikeluarkan itu, tapi di sini DIM-nya masih yang harus kita cek ulang juga. Seperti waktu itu yang September kan jadinya ke November tetap. Di draftnya awal itu masih September. Dan disebutkan tetap. Sebetulnya berubah kan. Jadi mohon ada penelitian ulang yang tetap pun kalau ada perubahan kita bisa bahas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kan dasarnya waktu sesuai pengajuan berdasarkan surpres. Namun tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri ada perubahan-perubahan nanti menyesuaikan gitu ya. Makasih Pak Nurdin sudah mengingatkan. Dan tadi Pak Menkumham itu merupakan rapat perdana di DPR dan di Balik gitu. Jadi tadi itu sambutan pertama sebagai menteri di DPR gitu. Efektif dan efisien, Bang. Sebelum kami menutup rapat kerja ini dan nama-nama anggota Panja telah disampaikan kepada Badan Legislasi, tadi dari kami sudah menerima nama-nama anggota Panja sebanyak 40 orang, tidak perlu kami bacakan. Nanti menjadi lampiran, nanti bisa ditayangkan kalau ada yang menanyakan. Maka rapat Panja... Pimpinan. Ya. Mohon penegasan aja pimpinan. Itu untuk DIM yang tetap tadi, yang tadi sudah tidak relevan. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Pak Mendagri, Ya Pak, nanti di kita... 452, Bentar. artinya posisi yang sekarang disampaikan ke kita ini DIM tetap ini seperti apa? Ini perlu jelas dulu nih. Ya nanti kita lihat berikutnya gitu kan. Kita tutup dulu ini Pak, baru masuk ke Panja Pak. Oh, berarti ini akan dibahas di Panja? Ya, memang ada Panja Pak, harus ada Panja ini Pak. Kan harus menyesuaikan lagi tadi. Kan ada, tadi sudah diingatkan oleh Pak Nurdin gitu. Ini enggak termasuk DIM tetap ya, akan dibahas. Nanti kan dibuka lagi, kan ada beberapa gitu kan. Maka kami umumkan bahwa rapat Panja pembahasan RUU Pilkada dapat segera berjalan dan rapat Panja kami jadwalkan pada hari ini, Rabu 21 Agustus 2024 pukul 11 WIB. Ya, nanti jam 11 rapat Panja, nanti itu jadwalnya, nanti menyesuaikan aja, yang penting rakernya tutup dulu. Dengan disepakatinya jadwal acara dan mekanisme rapat Badan Legislasi, berakhir pula acara rapat kerja pada hari ini.
Namun sebelum menutup rapat ini kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemerintah untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin dipandang perlu. Pak Ada yang perlu Ketua, disampaikan pemerintah? Pak Ketua, Ya, Pemerintah? kami dari pemerintah sepakat untuk dibentuk panja dan pembahasan teknisnya nanti di tingkat panja. Makasih. Terima kasih. Apabila tidak ada hal atau setelah apa yang disampaikan pemerintah, maka rapat dapat diakhiri dan ditutup. Ketua, Terima kasih. Wassalamualaikum Ketua. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, bukan Pak Ketua, kita mau menyampaikan dulu Pak Ketua. Recording stopped. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.